Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Penjelajah Sejati, sejatinya para penjelajah diri. Hari ini Jaya akan membahas tentang apa yang dirasa sebelum meraga sukma dan apa pula yang dirasa setelah mengalami meraga sukma. Sebelum Jaya membahas lebih lanjut, Jaya ucapkan terima kasih pada para penjelajah sejati. Semoga para penjelajah sejati selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta tidak lupa dijauhi dari segala fitnah manusia, jin, dan dajjal. Bagi para penjelajah sejati yang pernah mengalami meraga sukma atau pernah menjalani meraga sukma, mungkin dalam penjelasan Aki ada kesamaan atau ada rasa yang dirasakan pada saat sebelum dan sesudahnya menjalani meraga sukma. Dalam tahapan meraga sukma, dalam proses perjalanan yang Aki lalui, seperti yang lalu-lalu Kijai jelaskan bahwa dalam proses meraga sukma kita harus membenahi lahir, membenahi batin, dan ibadah-ibadah yang lain, agar segala proses dalam meraga sukma bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat kita mengalami atau menjalani meraga sukma, kita selalu bermeditasi atau wirid dengan amalan yang ada agar tercipta ketenangan lahir dan batin. Apa sih yang dirasa pada saat kita mau belajar keluar sukma? Tanda-tanda yang dirasa, satu, kita mulai ada kepekaan terhadap energi-energi di alam sebelah. Terutama kita kadang terlintas pada saat meditasi, ada bayangan-bayangan yang terlintas, baik tampilan yang kurang baik ataupun tampilan yang baik. Semua itu akan bermunculan dengan sendirinya di saat kita berproses bermeditasi atau berwiritan dan menjalani puasa-puasanya. Biasanya tanda-tandanya kita bisa melihat makhluk-makhluk atau sosok-sosok di alam gaib. Serta jika kita terdengar dengungan-dengungan di telinga atau terdengar kretuk-kretuk di telinga, itu tanda-tanda telinga kita sedang dibor atau telepati kita akan terbuka. Jika telepati kita terbuka, maka kita akan mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di alam sebelah. Tanda-tanda yang umum yang selalu dirasakan seperti itu. Sebelum proses meraga sukma, selalu terjadi kepekaan energi terhadap sosok lain, atau kita bisa melihat-lihat alam sebelah, atau juga mendengar-dengar suara-suara gaib, bincangan-bincangan di luar. Itulah tanda-tanda jika kita menjalani proses ingin meraga sukma. Dengan tanda-tanda itu, biasanya setiap para penjelajah yang ingin menjalani meraga sukma akan merasakan seperti itu, tapi tidak semuanya, karena untuk merasakan seperti itu memang sangat sulit. Dan tidak semua bisa merasakan apa yang seperti Aki ceritakan. Dia bisa menghasilkan seperti mata batin atau kepekaan, telepati pendengaran suara-suara gaib, ada juga yang feeling yang kuat, insting yang kuat, ada yang dirasakan seperti itu. Dan setelah itu terjadi, maka kita melaksanakan proses meditasi untuk keluar sukma. Dengan
arahan dan bimbingan guru serta rekan-rekan yang sudah mengalaminya lebih dahulu. Karena pada saat kita ingin melaksanakan meraga sukma, kita banyak belajar dari rekan-rekan yang sudah duluan lebih keluar, yang duluan keluar. Jadi kita punya pengalaman dan kita punya cara, punya trik untuk melakukan meditasi agar kita mudah saat keluar. Karena memang pada saat keluar, yang utama pikiran kita suka kemana-mana, hati kita tidak tenang, yang membuat proses ini berjalan memang sulit dan cukup lama untuk kita dapatkan. Yang mudahnya, pada saat kita keluar, yang pertama kita keluar pasti diarahkan sama guru kita ke suatu tempat. Dan pada saat sukma kita keluar, maka ada yang menjaga dan mengawalnya untuk sampai ke tempat tujuan. Ada yang raganya langsung tidur, sukmanya keluar. Ada juga yang sudah berproses agak lama dan sudah ada yang bisa mengisi raga tersebut pada saat keluar. Maka pada saat keluar, raga ini terisi. Jadi raga yang ditinggalkan ini bisa ngobrol seperti layaknya tidak keluar. Yang dijelaskan sekarang, anggap sudah keluar dan sudah berhasil. Apa sih yang dirasa setelah kita berhasil keluar sukma? Yang dirasa setelah keluar sukma, kepekaan kita makin tajam. Pendengaran kita terhadap suara-suara gaib makin tajam. Kita bisa menerawang ke sana ke sini. Bisa melihat raga orang tersebut merasakan sakit di titik ini, titik ini, titik ini. Itu bisa dirasakan atau bisa kita lihat. Tentunya dengan proses meraga sukmanya dia sudah dengan tahapan yang sudah lumayan. Kelebihan lain, orang yang pernah meraga sukma biasanya bisa melihat orang lain yang memiliki pegangan. Seperti barang yang ada di saku atau dompet, seperti barang yang ada di pusaka atau di cincin. Biasanya orang yang meraga sukma itu bisa melihatnya. Bila tingkatan orang yang meraga sukma itu lagi ditingkatkan ibadahnya dan puasa-puasanya, maka dia bisa melihat yang lebih jauh lagi dan melihat tingkatan-tingkatan gaib di alam sebelah. Jadi yang pertama yang aku jelaskan, sebelum keluar sukma, dia akan merasakan kepekaan terhadap alam sebelah atau energi sebelah. Seperti mata batinnya melihat selintas-selintas, atau bayangan putih, atau sosok lain, atau merasakan getaran-getaran energi di tempat-tempat yang memang cukup angker. Itu yang dirasakan pada saat dia mulai belajar meraga sukma. Tapi setelah dia belajar dan berhasil, maka orang tersebut kepekaannya semakin tajam. Banyak rahasia-rahasia di alam gaib yang terlihat. Dan dia cukup tahu dan tidak banyak bicara. Makanya orang yang banyak tahu rahasia-rahasia tentang alam sebelah, tentang rahasia orang lain, tentang kekuatan orang lain, kelemahan orang lain. Orang yang pernah meraga sukma pasti menjaganya. Dan dia tidak banyak bicara. Dia cukup tahu dan cukup diam saja. Karena
Semakin kita diberitahu, semakin kita mengetahui apa-apa yang orang lain tidak kita tahu, maka semakin berat kita menjaga amanah yang diberikannya. Karena ilmu yang diberikan pada kita adalah amanah. Apa yang kita tahu dari orang-orang yang kita lihat, entah rahasianya, entah apa, itu kita harus menjaganya. Karena kita diberikan kelebihan ilmu agar kita bisa menjaganya dengan baik. Karena kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, maka apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, kalau kita asal bicara saja, maka akan terjadi fitnah atau secara batin kita lihat belum tentu benar secara syariat. Jadi rahasia-rahasia itu memang harus kita jaga agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi hanya itu yang bisa Kijai jelaskan makna dari keluar sukma, apa yang dirasa sebelum dan sesudahnya setelah meraga sukma. Masih banyak lagi sebetulnya yang bisa Aki jelaskan. Mungkin nanti akan masuk konten berikutnya untuk menjelaskan apakah setelah keluar sukma kita dengan mudahnya raga kita diisi oleh pendamping atau gaib, atau ada kesulitan-kesulitan lain, karena tidak semulus yang kita bayangkan. Jika kita punya cacat atau kita punya cedera, entah di kepala, entah di kaki, entah di tangan, dulunya kita pernah cedera, itu akan menjadi penghambat atau halangan untuk keluar masuknya sukma. Jadi hanya itu yang bisa kita jelaskan. Mohon maaf bila Wijaya merasa sok tahu. Inilah yang Aki tahu dari perjalanan Aki saat belajar keluar sukma dengan rekan-rekan, dan saat telah selesai atau berhasil, maka semoga apa yang Aki jelaskan tidak dijadikan perdebatan. Dan apabila ada para penjelajah sejati yang pernah melaksanakan atau melakukan keluar sukma juga, mungkin ada kesamaan dalam apa yang dirasa sebelum keluar sukma dan setelah keluar sukma. Bila memang ada perbedaan, kita bisa ambil hikmahnya dan pembelajaran. Oh, di zaman sekarang memang sulit untuk menjalankan keluar sukma karena laku batinnya sangat berat. Hanya itu yang bisa Kijaya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.